Pada tahun 1982, ada anak kecil laki-laki berumur 12 tahun yang bernama Chung. Chung ini pada dasarnya hidup di keluarga yang sangat sederhana dan ekonominya ini agak kurang. Saking kurangnya, setelah pulang sekolah, dia mesti membantu orang tuanya untuk bekerja. Walaupun begitu, Chung dinilai sebagai seorang anak yang pintar di sekolahnya. Dia anaknya itu selalu periang, pede, pekerja keras, berbakti kepada orang tua dan gurunya, dan gak banyak ngeluh. Bisa dibilang calon-calon orang yang punya masa depan yang cerah. Bisa dibilang juga calon-calon orang yang nantinya bisa mengubah nasib keluarganya. Chung pun juga anak satu-satunya nih. Maka dari itu dia disayang banget sama orang tuanya karena ya Chung ini adalah harapan besar buat orang tuanya. Lalu pada suatu hari di tahun 1982, orang tuanya Chung ini khawatir karena kok hari sudah semakin sore tapi dia masih belum ke rumah juga. Apa dia mainnya kejauhan ya? Namanya juga bocil laki-laki ya. Kadang kalau pulang sekolah itu kan suka nongkrong atau keluyuran dulu sama teman mainnya. Ternyata Chungnya ini lagi main ke tengah kota. Chung diajak itu sama pemuda misterius yang kita sebut saja sebagai Fulan. Fulan kayak menggiring Chung untuk bermain dingdong. Dingdong buat yang belum tahu itu adalah sebuah mainan jadul yang bahasa lainnya adalah arcade. Di tahun 80-an dulu kan belum ada PS, PlayStation, belum ada PC, belum ada komputer lah, belum ada Android ataupun iPhone. Jadinya hiburan bocah di tahun 80-an itu ya kalau nggak mainan fisik kayak main bola, basket atau layangan ya main dingdong. Nah, Fulan itu kayak membawa Chung bermain dingdong ke tengah kota. Setelah itu Fulan membelikan Chung ini itu jajanan dan berbagai macam makanan. Wah, semakin seneng nih Chung karena dapat gratis. Pas lagi makan di pinggir jalan di kota besar ya, tiba-tiba aja ada dua polisi yang nyamperin Chung. Dua polisi ini nanya kayak, bocah, lu lagi ngapain di sini? Chung bilang kalau dia itu lagi main diajakin sama Fulan. Nah, pas Chung menoleh, Fulannya ini udah nggak ada. Somehow udah pergi meninggalkan Chung sendirian di tengah kota. Chung jadinya bingung kayak, loh kok Fulannya ngilang? Tadi dia di sini loh pak. Tadi barusan aja traktir makanan. Kok sekarang nggak ada? Kedua polisi ini lalu kayak menenangkan situasi. Dua polisi ini tuh bilang ke Chung ya kayak, yaudah yuk pulang. Udah malam, orang tua kamu pasti khawatir. Masuk ke mobil, nanti kita anterin pulang. Ya udah deh, Chung ini kan masih naif ya, nggak tahu apa-apa juga. Jadinya ya nurut aja sama dua polisi ini. Pas itu, polisi memasukkan Chung ke dalam sebuah mobil van besar. Pas Chung masuk, ternyata di dalam mobil van ini juga udah ada banyak orang. Beberapa ada yang bocah, seumuran dengan Chung. Ada juga bapak-bapak, ibu-ibu. Ada juga orang yang lanjut usia. Dan juga ada orang yang disabilitas. Nah, kejadian ini kalau lo inget, mirip nih dengan salah satu adegan di dalam series TV Squid Game. Kalau dalam series TV Squid Game ya, calon-calon pesertanya itu juga dimasukkan ke dalam mobil van secara paksa ataupun baik-baik. Begitu Chung masuk ke dalam mobil, dua polisi itu memberikan kode ke supir dan mobilnya pun berjalan. Gak lama kemudian, mobilnya ini akhirnya tiba di kantor polisi. Chung pas turun dari mobil van, dia melihat ada banyak polisi gitu ya bersenjata